Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang Selamat siang, Bang Ren. Domba. Selamat siang, Pak Anjing. Jadi gini Pak Anjing ya, Anda sedang mempermasalahkan Katolik menyembah patung. Iya, menyembah patung. Oke, berarti ada urusannya dengan keberhalaan. Gimana Pak Anjing? Iya. Setuju nggak? Iya kan? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang menarik lagi teman-teman, antara Protestan dengan Katolik ya. Diskusi antara Protestan dengan Katolik. Ini kalau tidak salah yang didiskusikan atau didebatkan itu masalah patung teman-teman. Tapi ya seperti biasa teman-teman ya, judulnya Yesus adalah Allah, tanya gitu ya. Ya seperti itulah mereka teman-teman, apapun yang dibahas Allah dibawa-bawa, nama Tuhan kita dibawa-bawa. Padahal kalau mereka mau jujur menggunakan bahasa asli kitab mereka, tertulisnya Theos atau yang ada kurios di situ, bukan nama Allah. Kalau mereka mau jujur, kita langsung simak videonya teman-teman. Bentar ya. Sekarang begini, menurut tradisi yang melukiskan wajah Yesus itu adalah Santo Lukas. Apakah Santo Lukas salah? Mana data di Alkitab? Mana? Kok mana data? Mana data? Kamu merayakan Natal. Oke, sebentar Kre. Kamu merayakan Natal tanggal 25 Desember. Sebentar Paman. Paman sebentar Paman ya. Sebentar ya. Kamu merayakan Natal tanggal 25 Desember, apakah ada tertulis dalam Alkitab? Ya tidak, karena kita lihat dari perayaan hari raya ini. Oke, terus kamu dari tahu tanggal pas ini kamu Elizabeth tahu yang tanggal mengandung 25 ini. Oke, Gitu, kamu tahu tanggal 20. Diam dulu. Kamu tahu tanggal 25 Desember merupakan hari Natal dari mana? Kalau bukan dari kitab suci. Jawab saya. Iya, memang dari kitab suci. Karena Ya itu sudah. kan dihitung Kamu dari tadi mengatakan di luar dari Elizabeth kitab suci salah. Makanya jangan standar ganda. Kamu menyembah Allah Tritunggal atau tapi tidak? jangan tafsir Kamu Alkitab menyembah Allah sesuai Tritunggal atau untuk tidak? membenarkan itu. Kamu menyembah Allah Tritunggal atau Natal di tidak? tanggal 25 kalau tidak ada dalam kitab suci? Kamu menyembah Allah Tritunggal atau tidak? Jackie, bentar Jack. Menyembah Jack, Allah bentar Jack Tritunggal, sama ya. Shekina, bentar. Kenapa kamu kamu merayakan bentar, Natal bentar, tanggal bentar, 25 bentar, kalau tidak ada dalam bentar dulu, kitab bentar dulu. suci? Bentar dulu. Sebentar teman-teman ya. Tidak Sebentar. Bentar. Jackson Kalian superior, ngomong bersih, bentar, lanjut, bentar. Paman lanjut. superior Jack sebentar. Sama Shekina bentar. Paman tadi Shekina berargumen bahwa kami yang mengkanonisasi Alkitab, kami yang melanggar sendiri. Tapi pertanyaan saya, kenapa Bang Calvin ya di abad 16 menyatakan nggak boleh ada tuh patung dalam rumah atau ikon-ikon dalam rumah, tapi ternyata sejarah menyatakan yang lain, bahwa orang-orang Kristen pada awal mula abad kedua dan abad pertama punya menggunakan ikon dalam rumahnya mereka yang itu gereja. Ayo kenapa? Apakah itu disebut Calvin? Hah? Apakah Artinya yang Calvin omong itu karena dia nih, Calvin? ngerti nggak maksud saya Pak? Bahkan di Alkitab tercatatkan di Galatia 3 ayat 1 apa? Dilukiskan kan? Nah itu membuktikan Iya, bahwa dilukiskan sebenarnya itu bahasa simbolis, early house churches bukan itu memiliki hanya- ikon. Iya. Bapak menangkal itu. Sebentar, Greg. Berarti Ini sekarang orang gini, Bapak menyangkal apa yang ditulis di Alkitab dan juga yang ada di sejarah. Ketika sejarah gereja dan Alkitab nyambung, Bapak nyatakan yang satu salah yang satu benar. Gimana caranya orang keduanya itu sama-sama ada? Gini, Menyangkal dia sejarah menarik. loh. Itu tidak Dia konsisten menarik Pak. ya. Pernyataannya menarik Tidak ya. Dia secara konsisten. mengatakan gini, dia menarik ya. Dia menyatakan di luar daripada Alkitab itu salah. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu mengetahui dan merayakan Bertanya tanggal terus, 25 kita Desember. bertanya, Diam, nggak diam. bisa. Diam, saya tanya. Kamu merayakan Natal tanggal 25 Desember, kamu tahu dari mana? Apakah di kitab suci Saya tidak ditulis? tanya itu, saya tanya kenapa di Bukan keluaran harus populer berdasarkan jangan Alkitab. Kalau di dalam yang Alkitab tidak dikatakan tanggal 25 Desember, kenapa kau rayakan? Bang Superior, Bang Jackson, kita berdua berdasarkan Alkitab. Karena kenapa? Karena Iya, ini karena orang- Paulus menyatakan itu dilukiskan. Betul. Karena itu ada sejarahnya, betul ada. dilukiskan kan ya, bagi kalian yang itu kan Itu yang jadi anggap gereja. itu lukis. Tapi Berarti di gereja gambar. kalian ada nggak yang Paulus Sebenarnya nyatakan? itu Sebenarnya itu apa? Gak bisa Bapak ngomong apa, itu ikon loh Pak. oke. Coba
Coba, saya tantang. Sejarahnya ada nggak? Kristen abad pertama rumahnya kosong, nggak ada apa-apa ikon. Coba, gereja-gereja Kristen, saya tantang. Lah, kok tadi saya tanya apakah tradisi patung itu memang para rasul buat patung? Masa bilang Udah saya kasih unjuk, pengabaran Bapak masih ini. masih ingat ya? Nih, saya kasih unjuk lagi. Itu membuat patung gambar Yesus lukisan. Itu kan abad Ini itu abad kan abad berapa? kedua ya. Abad kedua, Sebentar, abad kedua. Menurutmu para penerus rasul itu tidak melarang kah? Atau membiarkan? Nah, buktinya itu ada. Berarti mereka membiarkan itu penerus-penerus para rasul. Oke, Gimana lanjut. Ya, makanya tidak konsisten kan Pak. Sekarang Bapak ngerti kan? Itu tidak konsisten ya? Tidak konsisten apa maksudnya? Bila Allah benar betul-betul melarang pembuatan patung tersebut, kenapa di Galatia 3 Paulus menyatakan itu dilukiskan? Iya, karena Allah suruh buat patung itu karena apa? Itu karena menyatakan dia punya hadirat. Pusing, Kalau pusing. misalnya lukisan ini, nggak, masalah gini, jangan muter ke sana dulu. Dari Galatia 3 itu nyatakan dilukiskan loh, Pak. Coba jawab itu dilukiskan dulu. Jangan kemana-mana dulu, ke situ dulu, coba. Galatia berapa? Galatia 3. Galatia 3 ayat pertama. Kalau masalah lukiskan itu kita ada buktinya. Buktinya sejarah ada. Galatia 3 ayat pertama. Hai orang-orang Galatia, siapa yang telah mempesona kepada bukan Yesus Kristus yang telah dilukiskan dengan terang. Dilukiskan kan? Berarti Nah, Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai terang, bukan sebagai Pak, gambar. oke, kita compare, Pak. Dilukiskan. Ya kan Pak, kawan-kawan di sebentar, sini, Nek. Bo. Lihat. Sebentar, Kre. Kita compare, Pak. Kita compare, Pak. Ini Santo Lukas menguasai seni visual dan di Antioquia dan menggunakan keahliannya demi gereja. Dia adalah pelukis ikon pertama yang memberitakan firman Tuhan dengan warna. Pertanyaan saya, kalau Bapak mengatakan seperti itu, apakah yang dilakukan oleh Santo Lukas ini salah? Sebenarnya Aku udah jelasin. dilukiskan itu tuh Jackson, karena aku Tuhan udah Yesus hakikatnya Allah. Allah itu baca ini. Lukas itu salah. Teman-teman, sebentar teman-teman, sebentar ya. Lukisan. Sebentar, please, sebentar. Kamu baca ini, baca ini. Santo Lukas menguasai seni visual di Antioquia dan menggunakan keahliannya demi gereja. Ia adalah pelukis ikon pertama. Pelukis ikon pertama yang memberitakan firman Tuhan dengan warna. Pemberitaan Tuhannya dengan warna. Menurut Katolik kan? Kok menurut Katolik? Ini menurut sejarah. Gimana sih? Oke. Sekarang pertanyaan saya, ketika Santo Lukas, dengarkan saya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Santo Lukas melukiskan gambar Tuhan Yesus dengan Bunda Maria dan menggunakan ikon ini untuk memberitakan Injil, apakah Santo Lukas salah? Ya memang nggak salah sih. Loh, nggak salah tadi, kenapa kamu bilang salah? Mengada-ngada kamu Kalau bilang nggak tadi, salah kenapa tidak kau digambar secara... protes? Kan tadi saya bilang, kenapa ada patung bukan lukisan? Aduh, Patung itu pusing. lukisan juga. Itu Emang hanya patung lukisan bukan dalam lukisan. 3 dimensi, Pak. Apa beda? Bentar. Emang patung bukan lukisan. Jadi gini ya, patung itu hanya perbedaan budaya saja karena memang lukisan itu adalah tradisi timur. Ya, kenapa ada patung yang memang itu tradisi barat? Tapi sama-sama bahwa keduanya menjadi sarana untuk menyebarkan Injil pada zaman itu. Ya, tidak untuk disembah, hanya sarana saja. Apa yang harus dipolemikan? Aduh, kau bilang patung bukan Saya tidak lukisan, ini baru dipolemikan, aku tapi dengar itu gitu yang loh. tadi kan saya tanya baik-baik. Sudah dibilang, bro, Kamu sekolah di tidak mana pernah dulu? larang. Kalau kamu mengatakan Kalau patung datang bukan pakai lukisan. artikel lain, ya kalau memang orang karena kita kan ya landasan utama kan Karena asasnya kebenaran. patung itu bukan lukisan. Bang Kalau Sepeda, landasan Ya, sama Jackson. kalau- saya tanya kamu. Oke, pusing saya lihatnya. Kalau landasan utama kamu hanya kitab suci, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu mengetahui perayaan hari Natal tanggal 25 Desember dari mana? Kalau landasan kamu hanya kitab suci, jawab saya. Ya kan dapat taunya dari kitab suci kan? Di mana? Tulis Di secara mana letterlet ayatnya? tanggal 25 Desember dong. Di mana ayatnya hari Islam Natal sih. dirayakan tanggal 25 Desember? Carikan ayatnya satu saja. Loh, kau harus tunjukin dalilnya, ayatnya.
Mana ayatnya? Tidak ada, tidak ada. Mana ayatnya? Tanggal 25 Desember, mana ayatnya? Tidak ada. Bapak ikutin. Loh, kalau tidak ada berarti itu kan tradisi. Kenapa? Tradisi. Kenapa kamu ikutin? Loh, tadi kan kamu mengatakan seperti Ya ini. tradisi lah gimana sih? Tuhan Yesus Kamu tadi kan- 25 tradisi. Loh, Kalau Kamu bukan tadi kan tradisi apa mengatakan namanya? seperti Di mana ini. di ayat Alkitab? Mana dalilnya? Tradisi apa yang Tanggal 25 Desember mana dalilnya? Tradisi apa? Ya mana dalilnya? Mana ayatnya? iya, kamu tadi kan mengatakan seperti ini di awal. Landasan saya hanya kitab suci, otoritas tertinggi. Nah, pertanyaan saya sederhana, kalau landasan kamu hanya kitab suci, di mana ayatnya kamu orang Kristen Reform ini merayakan perayaan hari Natal di tanggal 25 Desember? Di mana ayatnya? Saya carikan. Tidak ada di Alkitab. Kalau tidak ada, ya ini kamu Terus aneh. kenapa kamu rayakan? Ya kan ada kayak perhitungan gitu. Contoh kayak Iya, siapa yang menghitung? Berarti tradisi lisan yang dihitung. Tidak Iya, tertulis, tradisi lisan yang dihitung dong. Itu namanya standar janda, bro. Standar janda. Ketika apa ayat Alkitab terkait melukis Oke, Tuhan oke, Yesus baik, tidak ada terima kasih. eksplisit. Dengarkan saya. Tidak ada eksplisit dalam kitab suci, kamu tolak. Padahal ayat Alkitab mengenai perayaan Natal tanggal 25 Desember tidak ada, kamu rayakan. Gimana tuh? Jangan standar ganda. Tadi kamu mengatakan ya, otoritas tertinggi dan sumber daripada apa iman hanya kitab suci. Setelah saya tanya, kamu merayakan Natal itu mengetahui dari mana? Apakah ada dalilnya dalam kitab suci? Kamu jawab tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa masih menggunakan tradisi suci atau menggunakan jawaban di luar daripada kitab suci? Ayo. Jawab dong, kenapa diam? Heran saya lihat kamu. Hitungan secara lisan yang dihitung. Itu namanya tradisi. Kamu itu bahkan kitab Yang suci yang dihitung kamu di luar Alkitab, yang dihitung berdasarkan secara lisan, dihitung secara lisan. Iya, pertanyaan pertama Lalu ini pertanyaan dicatat di kedua. luar Alkitab. Ya, pertanyaan kedua, Bro Dev. Kamu mengimani Allah Tritunggal atau tidak? mengimani. Ya, sekarang carikan saya satu dalil dalam kitab suci yang menuliskan kata Tritunggal. Tidak ada lah. Tidak ada. Kenapa kamu mengimani Allah Tritunggal? Padahal kata Tritunggal tidak ada dalam kitab suci. Ya karena memang kalau mau Tritunggal itu kan sebenarnya kan Allah itu kan dia punya firman, dia punya roh. Kan Iya, enggak, saya- itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Iya, Gimana saya Iya, di mana kata Tritunggal? Rumusan Tidak ada, kan kata kalau tidak ada, kenapa kamu menyimpulkan dan kamu mengimani Harus Allah berdasarkan Tritunggal? Alkitab semua. Iya kan kalau itu sudah dirumuskan oleh bapak gereja kan. Kau minta secara Ya, letterlet. bentar. Secara letterlet. Kita kasih Rumusan ayatnya itu Galatia Alkitab atau 1:3, bukan? kau tidak terima. Rumusan itu Alkitab atau bukan? Saya tanya. Ini sebenarnya udah lari-lari sih sebenarnya saya tanya. Enggak, kita jangan lari-lari, enggak. Gini, kita jangan Lagi lari, kita Jack. Jangan lari-lari. lari, Jack. Aku menjelaskan apakah patung itu orang Katolik tunduk kepada patung, taat kepada patung. Apakah patung bisa memerintah? Masalahnya gini, Bang Superior juga. Masa orang Yahudi juga lakukan hal itu loh di Europos kompleks. Maksudnya dilakukan juga sama orang Yahudi loh. Harus Ayo mengerti lo. definisi menyembah. Definisi menyembah itu tunduk taat perintah Tuhan. Kamu ini Itu aneh menyembah. sekali. Apakah orang Israel mereka dibuatkan di Bilangan 21 ayat 9, mereka tunduk taat kepada patung ular temaga. Apakah orang Israel tunduk taat kepada patung kerub? Ya tidaklah, itu kan hanya karena apa sebagai Kamu mengerti nggak definisi menyembah? Sudah paham nggak definisi menyembah? ya kalau menyembah kan berdoa bersama-sama kan. Baca ini, Menyembah saya kasih tahu kamu ya. tunduk, kalau berdoa itu berkomunikasi.
Oke, dalam iman Katolik Orang ya, Kristen dalam kalau iman nggak tahu Katolik. berdoa itu berkomunikasi. Guys, sebentar ya. Dalam iman Katolik ya, sesuai dengan diajarkan Santo Agustinus, kami orang Katolik mengenal 3 hal: latria, dulia, latria dan hiperdulia dan dulia. Kamu tahu latria itu apa? Latria itu adalah penyembahan yang hanya ditunjukkan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini latria. Penyembahan hanya ditunjukkan kepada Allah Tritunggal, namanya latria. Dan ada dulia. Dulia adalah penghormatan yang disematkan kepada Bunda Maria, hiperdulia. Kenapa? Karena Bunda Maria mendapatkan penghormatan khusus. Karena beliau adalah tabut perjanjian itu sendiri dan adalah Bunda Yesus dan Bunda seluruh bangsa. Kemudian dulia, ya. Dulia ini penghormatan kepada para kudus, termasuk kepada ikon. Tapi masuk kepada penghormatan yang relatif. Jadi dalam iman Katolik itu mengenal dulia dan latria. Ya, dasar dulia dari mana? Kita buka dalam Kejadian Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Penyembahan atau latria nyata pada perintah pertama dalam ke-10 perintah Allah yang menjadi rumusan oleh orang Katolik, yaitu apa? Untuk menyembah Allah saja dan jangan ada Allah-Allah lain yang disembah selain Dia. Jadi orang Katolik mengenal yang namanya latria dan dulia. Siapa yang mengajarkan ini? Santo Agustinus. Jadi kami tidak pernah menyembah patung dan tidak pernah menyembah Bunda Maria. Kan sudah jelas rumusannya. Ada latria dan dulia. Apakah ada di sini latria hanya untuk itu seolah-olah kayak kalian Kamu menjalankan Lukas 1 ayat 48 enggak? Sabar Pak. Kamu menjalankan enggak? Kamu pernah menyebut Maria sebagai bahagia? Sabar Bang Superior. Kamu pernah Bang Superior, menjalankan sabar dulu. Lukas 1 ayat 48, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bang Superior, tadi saya pengen sebentar. juga, tapi langsung Sebentar. tiba-tiba digas. Jangan digas Bang Superior. Udah, gini Syekina. Udah. Bentar, sabar. Aman, sabar. Gini. Digas buat apa? Aduh. Gini. Aduh. Ntar dulu. Nggak kondusif. Bentar. Gas nih padahal. Silakan. Dengan mohon maaf ya, dengan saat hormat saya turunkan dulu. Oke, lanjutkan. Lanjut. Ini Bang Syekina, apakah teologi Bang Syekina ini mengandung teologi Agustinus? Mengandung kan? Pasti kan? Karena Calvin kan dia ambilnya langsung dari situ. Dari Dia- Agustinus, benar. dia, Langsung dia, ambil dari dia Agustinus. ambilnya yang itu, yang predestinasi itu, yang doktrin keselamatan itu yang Calvin ambil sih kalau yang saya baca. Apakah betul? Pertanyaan saya, apakah betul Agustinus mempercayai double predestinasi? Nah, kalau sampai sedalam itu ya coba kalau abang yang udah baca duluan ya coba. Nah, makanya saya tanya ke Bang Syekina gini, kalau emang betulan ya Bang Calvin itu benar-benar ngambil dari teologinya Agustinus, ya kenapa hanya setengah saja yang diambil kalau gitu? Dan kritik Calvin mengenai ajaran-ajaran Agustinus itu dari mana? Apakah Alkitabiah apa dari Plato? Bang Ceri, Gak apa-apa, ini saya buka diskusinya loh. Ada di bukunya loh, Institut orang dia mengkritik ajaran Agustinus menggunakan Plato, Dogi. saya boleh berbicara sebentar. Katakan, gak apa-apa. Ini yang kita tanya tentang ke Alkitabiah, kalian lari lagi ke sejarah. Ini maksudnya apa ini? Enggak, kalau misalnya Bapak Dogi ngomong Alkitabiah, apa ajaran kalian berdua Alkitabiahnya kalau pakai Plato? Kita tanya tentang Alkitab, kalian lari ke sejarah. Enggak. Gini, Ren, dari tadi Tanya gua ke kita sejarah, ngomong lari ada lagi ke Alkitabnya kan? Alkitab. Ini apa-apaan ini? Ada Alkitabnya kan? Dogi. Kau kan nggak Dogi. konsisten. Gini, kalau kalian suruh kita konsisten ya, kalau kita buka perjanjian lama, biasa kalian pakai Keluaran 20 ayat 4 kan ya? Betul kan ya? Itu gorengan kalian kan selalu kan? Gorengan kalian itu kan?
betul kan? Tapi pertanyaannya adalah apakah seorang Katolik melakukan sujud menyembah kepada patung? Jangan met-met Sedangkan dulu. orang-orang Katolik sini nggak ada yang ngelakuin itu loh, bener nggak? Jackson, lu lakuin nggak? Lu lakuin Enggak nggak, lah, Jack? ini kan sudah enggak lah, ini kan Karena sudah kita dikatakan ngomong, sama Santo kita Agustinus Katolik, loh. kalau kalian ngomong Tunjukkan kita salah nyembah, satu, kita salah bakal marah. satunya. Karena kenapa? Karena kita nggak ngelakuin Kalau loh, kalian Dogi. tidak menyembahnya. Yes. Dogi, kau nggak lihat kayak ini rumusan Katolik yang diajarkan oleh Santo Saya tidak Agustinus, bertanya kau tentang paham rumus. nggak? Kita nggak pakai itu. siang. Alkitab, Jangan Alkitab. met-met. Selamat Aduh, pusing siang, saya. Bang Prai. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang Siang, Bang Ren. Domba. Selamat siang, Pak Anjing. Jadi gini Pak Anjing ya, Anda sedang mempermasalahkan Katolik menyembah patung. Iya, menyembah patung. Oke, berarti ada urusannya dengan keberhalaan. Gimana Pak Anjing? Iya. Setuju nggak? Ya kan? Yes. Bapak tahu nggak definisi menyembah berhala itu kayak gimana sih? Saya pengen tanya dulu deh. Menurut Bapak apa yang ditunjukkan dari orang menyembah berhala? Bapak ngeliatnya seperti apa? Oke, tunjukkan salah satu gambar Saya bahwa kalian tidak menyembah apa menurut Bunda Maria. Silakan. Anda punya saudara Katolik nggak? Buka dulu. Anda punya saudara Katolik nggak? Pak Dogi Bukan jawab dulu ya, Pak Dogi. Anda Jangan punya saudara lari-lari, jawab dulu Katolik? pertanyaan. Kalau nggak bisa ngikutin gaya kami, Anda turun. Jangan minum dulu dong. Oke, Anda turun ya. Kamu Saya itu nggak main mute, bodoh, Anda turun. nggak punya Saya ngomong ilmu baik-baik kamu. nih. Saya ngomong Pusing baik-baik. saya kamu itu. Tolong jangan minum lah. Ya udah, Kita lihat sekarang saya sini. tanya. Yang kentut Anda dong. tahu nggak menyembah berhala itu yang kayak gimana? Gimana? Tolong dijawab Pak Anjing dengan hormat. Anda menyembah apa? Anda melihat orang yang menyembah berhala itu kayak gimana? Itu artinya Anda menyembah. Anda misalnya, mensujud, dan Anda misalnya menyembah punya itu bos artinya atau punya menyembah. saudara atau punya tetangga yang Katolik nih. Terus Anda menganggap mereka karena mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Di dalam kegiatan sehari-hari mereka yang menyembah berhala itu yang kayak gimana? Kelihatan nggak dalam sikap, sifat, dan tindakan mereka setiap harinya bahwa mereka itu seorang penyembah berhala? Sabar. Ini udah sabar. Tadi saya Anda yang minta ngomong, tunjukkan satu Anjing. gambar Bunda Maria yang Ya udah, coba Anda jawab dulu, Pak berdiri di Anjing. depannya berdoa. Silakan. Tunjukkan sama saya. Saya dalam posisi yang bertanya. Tunjukkan sama saya. Jangan Oh ya lari. udah, turun loh, Pak, turun loh. peringatan ya, Pak. Turun. Kalau Bapak Turun. berpolemik Turun. sekali lagi saya Turun. turunin. Ya turun dah. Penipu kalian Rusak. memang penyembah Jawab berhala dulu, kalian. jawab dulu. Kepala saya rusak. Turun. Maaf Jack. Kita udah dibiasain aja jangan bikin tembok-tembok kayak gitu. Nggak penting buat kita karena dia tidak mencari jawaban, dia hanya mencari benturan. Gitu aja bro, semua. Oke. Jadi percuma kita. Paman baru Capek, sadar capek. juga. Sadar, Ya. saya baru sadar juga ya. Soalnya pas kalau mereka menganggap kita menyembah patung atau menyembah berhala sekalipun, itu akan terlihat di kehidupan sehari-hari. Makanya aku tanya dulu, seorang penyembah berhala itu di kehidupan sehari-hari seperti apa? Itu aja dulu. Orang Katolik tuh lebih banyak, bahkan di sekitar dia sendiri tuh ada. Apakah orang yang penyembah berhala itu nusuk orang sembarangan? Apakah membakar rumah orang sembarangan? Di situ dulu aja, gitu. Dia nggak bisa jawab itu. Nanti dia akan ke komal-komal lain kok. Dia akan ke komal-komal lain tuh muter. Jadi buat dari perbandingan. bang, Gitu aja. Jadi kalau menghormati patung itu nggak sama dengan Iya. menyembah gitu. Diam dulu. Coba jangan berisik. Nah, kamu ini naik. Salam damai Iya. sejahtera. Iya, jadi Orang gini. begini. Ntar dulu, Chris. Berarti ini menyembah ini ya? Berarti di zaman ini orang Yahudi menyembah ini berarti ya? Kan orang-orang bodoh ya tadi. Kan pertama tadi dia minta ayat di mana dikatakan kalau Allah itu memerintahkan untuk membuat patung. Sudah kami bukakan Kejadian. Allah itu memerintahkan Musa untuk membuat patung kerub. Masih aja nggak terima. Makanya sudah saya bilang, Tidak menyuruh kalian untuk membuat patung untuk dia. kamu bisa diam nggak? Patung Bidan. kalian hanya mengatakan untuk Ntar menghormati. dulu ya, jangan Jangan, tiba-tiba ada coping jawaban dulu. pasti. Aku nggak mau orang coping dulu ya. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika upacara bendera orang hormat di depan bendera di bawah bendera itu dia menyembah bendera nggak? Kalian mengatakan Dia seakan-akan menyembah bendera nggak? Jawab saya. patung itu Kamu jawab ya. Kamu kan orang Kristen Protestan kan. Kamu kan ibadah itu kan di depan kamu tuh kan ada patung, ada salib tuh. Sekarang saya tanya, ketika kamu berdoa di depan altarmu ada salib, itu menyembah salib nggak?
Emangnya kita sembah bendera itu? Gini Jack. Makanya jangan Jack. bodoh kamu. Gini Jack. Kalau kalian menggunakan Alkitab dan berdoa depan Alkitab, itu berarti kalian juga nyembah Alkitab loh, Chris. Kalau gitu. Kami tapi karena kami tahu kebenaran berasal dari Alkitab. Kami Kebenaran tahu. berasal dari Alkitab. Oke, bentar Jack, bentar. Kita dengar dulu nih kata dia. Kebenaran berasal dari Alkitab. Ada bukti sejarahkah ya pada abad pertama Kristen tidak menggunakan ikon? Silakan. Para rasul di para rasul. Kasih saya bukti arkeolog. Coba. Para rasul mengatakan jangan seakan-akan Rasul siapa? sama dengan ukiran manusia. Siapa? Rasul siapa? Bukan Protestan. 17 ayat Para rasul 29 Katolik, bukan Protestan. sudah jelas. Jangan Katolik, bukan keadaan Protestan. kelahiran. Rasul siapa? Rasul siapa? Rasul nggak ada dari gereja GKPI, HKBP nggak ada. Gereja Katolik para rasul semua. Chris, kamu kalau naik ke room saya, Chris, kamu kalau naik ke room saya, otak kamu tuh kamu bawa naik, jangan kamu taruh di bawah. Otak lah pakai back to the Bible kan. Kalian mengatakan seperti itu kan. Yang sekarang tunjukkan rasul mana yang melarang, rasul mana yang melarang membuat patung dan rasul mana yang melarang membuat ikon. Silakan. Oke, mari kita buka. Kisah para rasul. Kisah para rasul 17 ayat 29. Ya, mana? Oke, kita buka. Kita rasul berapa tadi? Kisah para rasul 17 ayat 29. Oke, saya bacakan ya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas. Ini apa panas? Maksud kita nggak merasakan kalau ada keilahian Baca aja. gitu ya. Sebentar, Kre. Sebentar, Kre. Biarkan dia baca. Ya, silakan baca. Aduh. Silakan baca. Kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia seperti patung Bunda Maria yang kalian sembah itu. Jangan nambah-nambahkan, tolong. Kalian Ada nggak patung Bunda Maria di situ? kau Protestan. Turun mana ayat? Sama Jackson, bentar, biar saya aja, boleh nggak? Kau nambahin ayat kau. Enak aja lu seperti kalian patung Bunda Maria. Aku lihat ini ya, ayat yang dia bawakan ini dia tidak tahu konteks. Memang nggak tahu. Jadi kisah para rasul 17 ayat 29 itu Paulus sedang pergi ke Athena, ke orang Yunani, ya. Orang Yunani itu memang jelas menyembah patung dan menyembah banyak dewa. Betul atau tidak? Betul. Yes. Nah, masalahnya apakah kita orang Kristen itu khususnya Katolik menganggap bahwa di dalam patung itu ada ilahi? Nggak ada. Tidak kan? Ada, bukan alasan ya. Ini teman-teman nggak ada. Iya, jadi gini, kita itu berbeda dengan orang Yunani yang menganggap bahwa Allah itu ada di dalam patung. Kami tidak seperti itu orang Katolik ya. Ya patung Gini loh, bro. Karena begini Ren dan Om Domba. Karena Calvin tulis secara eksplisit kalau itu dia menggunakan pemikiran Neoplatonis. Jadi gini abang-abangku ya. Cu toți avem pe Antonia Love, nu uităm să dăm cu toții repejor câte o urmărire. Deci toate forțele care vin pe ecran, pe toți îi luăm la noi în listă, dragii mei, și creștem împreună. Deci toată lumea care se evidențiază, i-am adăugat la noi în listă. Friptura, nu uităm să dăm cu toții repejor la friptură. Deci toată lumea care vine pe ecran, i-am adăugat la noi în listă și creștem garantat. Mai avem pe Vanessa, vă rog, nu uităm să urmărim cu toții repejor și pe Vanessa. Și fiți atenți, mai avem încă o comoară de la... ba nu, sunt două, este a mea și a... Credeam că sunt 3. Deci este a mea și cea a Aneliei. Da, vă rog, urcăm cu toții repejor și o adăugăm. Cu cât mai multe persoane veți urmări, cu atât mai rapid o să vă crească și vouă pagina. Deci